Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 10 berkaitan dengan gerak vertikal ya. Sebenarnya apa gerak vertikal itu? Ya, gerak vertikal itu merupakan gerak benda pada sumbu vertikal. Gerak benda pada sumbu vertikal. Nah, gerak vertikal itu sebenarnya termasuk gerak lurus berubah beraturan. Ya, makanya nanti berlaku persamaan yang ada dalam GLPP. Apa saja itu? Yang pertama, S sama dengan V0T plus minus setengah T kuadrat ini ya. S adalah jarak, V0 adalah kecepatan mula-mula, T adalah waktu, adalah percepatan ya. Mengapa ada plus minus ya? Karena ada diperlambat, ada dipercepat. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2S ya. Ini harus hafal, ini berkaitan dengan persamaan dalam GLPP. Maka nanti kita akan aplikasikan ke dalam gerak vertikal ya. Nah, maka nanti apa? Macam gerak vertikal itu ada dua macam. Yang pertama adalah gerak vertikal ke bawah, yaitu gerak vertikal pada sumbu vertikal arahnya ke bawah, yang arahnya ke bawah. Kemudian yang kedua gerak vertikal ke atas, yaitu gerak vertikal yang arahnya ke atas. Oke, mari kita bahas satu persatu. Gerak vertikal ke bawah ya. Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nanti dia termasuk GLPP dipercepat. Di mana nanti percepatannya itu A itu diganti dengan plus G. Dan jarak tempuhnya nanti adalah H, diganti H ya. Jadi S nanti diganti H. Maka berlaku VT sama dengan V0 plus G kali T. Ingat, G-nya adalah plusnya. Nah, maka kecepatan benda setelah T detik itu VT sama dengan V0 plus G kali T. Maka ketinggiannya adalah H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Itu persamaan yang sudah kita bahas di atas. Ya. Maka V0T plus setengah GT kuadrat adalah ketinggian. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. VT adalah kecepatan setelah T detik atau kecepatan akhir, di mana G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Besarnya adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Masih ada kaitannya dengan gerak vertikal ke bawah. Ini kita bahas sekarang gerak jatuh bebas atau biasa disebut dengan GJB. Gerak jatuh bebas merupakan gerak vertikal ke bawah, tapi ada syaratnya. Dia akan berubah menjadi gerak jatuh bebas kalau V0-nya sama dengan 0. V0-nya sama dengan 0. Ya. Maka nanti akan berlaku. Nah, ini gerak vertikal ke bawah, ini persamaannya VT sama dengan V0 plus G kali T. Karena V0-nya sama dengan 0, maka berubah persamaannya. VT sama dengan G kali T. Gitu. Nah, persamaan kedua, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, maka akan berubah H sama dengan setengah GT kuadrat. Karena V0-nya sama dengan 0. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Maka menjadi VT kuadrat sama dengan 2G. Nah, karena V0-nya sama dengan 0. Oke. Berikutnya, gerak vertikal ke atas ya. Apa gerak vertikal ke atas itu? Merupakan GLPP diperlambat. Gerak vertikal arah ke atas, di mana dia termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Maka A-nya sama dengan min G berubah. Ini ya, lihat ya. Ya, VT sama dengan itu ya. Ya, VT sama dengan V0 min G kali T. Ya. Kemudian H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Sama dengan gerak vertikal ke bawah, cuma ini berubah menjadi min. Ya, karena A, dia termasuk GLPP diperlambat, A-nya sama dengan min G. Nah, ini. Gerak vertikal ke atas, ini nanti ada keadaan istimewa, keadaan tertentu. Ini ya. Saat mencapai titik tertinggi, gitu ya. Oke. Saat mencapai titik tertinggi, maka apa? Atau kita sebut dengan H maksimum, maka VT-nya sama dengan 0 ini. Saat mencapai titik tertinggi atau kita sebut dengan H maksimum, nanti ketinggiannya,
maka VT-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan di atas ini akan berubah. Ya, akan berubah. Menjadi apa? Ini kan nih VT sama dengan V0 min GT, maka VT-nya menjadi 0 nih. 0 sama dengan V0 min G kali T. Maka nanti T maksimum itu apa? Waktu untuk mencapai titik tertinggi itu V0 per G gitu. Nah, maka H maksimumnya berapa? H maksimum ini. Nah, ini kita ambil dari persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Maka menjadi 0 sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Maka H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Itu ya. Oke, kita coba sekarang untuk membahas soal-soal yang sudah saya siapkan ya. Contoh soal ya. Nah, ini gerak vertikal ke bawah ya. Seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Nah, ini berarti V0 ya. Dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik, berarti T ya. Maka hitunglah kedalaman sumur tersebut. Oke, diketahui V0-nya 10, T-nya adalah 2 detik, ditanya kedalaman sumur H. Maka H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Kita masukkan aja. Ya, maka 10 kali 2 plus setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Maka kedalaman sumur adalah 40 meter. Mudah kan ya? Oke, berikutnya contoh kedua. Pada ketinggian 60 meter, sebuah benda bergerak secara vertikal ke bawah. Nah, jika diberi kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon, berapa kecepatan benda pada saat ketinggian 20 meter di atas tanah? Oke, maka nanti ya kita masukkan langsung dengan persamaan yang kedua ya. Persamaan yang ketiga, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G H. Nah, H ini adalah apa? Jarak yang ditempuh atau ketinggian yang sudah ditempuh oleh benda. Ya, oke, kita masukkan V0 kuadrat sudah ada ya. Ini 10. Ya, kemudian 2 kali 10, H-nya adalah H yang sudah ditempuh oleh benda. Berarti 60 kurangi 20. Ini posisi awalnya di 60, posisi akhirnya adalah 20. Maka tinggal kalikan saja. VT kuadrat sama dengan 100 plus 800. Gitu ya. Maka sama dengan 900. Maka VT itu berarti akar 900 sama dengan 30. Begitu. Oke, berikutnya adalah gerak jatuh bebas. Contoh soal gerak jatuh bebas. Kita lihat ya. Ini soal ujian nasional ya. Dari puncak sebuah menara tingginya 40 meter dijatuhkan sebuah batu. Kalau ada kata-kata dijatuhkan, pasti ini berarti V0-nya 0 gitu ya. Dijatuhkan atau dilepaskan tanpa kecepatan awal berarti pasti gerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10, kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah titik-titik. Ya, maka kita masukkan aja ya. Tingginya adalah 45 meter, kecepatan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan dan setelah menyentuh tanah. Maka gerak jatuh bebas tadi untuk rumus yang ketiga kan VT kuadrat sama dengan 2GH. Maka VT kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 45 sama dengan 900. Berarti VT akar 900 sama dengan 30 meter per sekon. Oke, ini tidak ada kuadratnya ya. 30 meter per sekon. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang contoh soal untuk gerak vertikal ke atas. Nah, sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi? Nah, ini berarti H maksimum. Dan berapa ketinggian maksimumnya? Oke, kita coba. Nah, di titik tertinggi berarti kecepatan akhirnya VT-nya adalah 0. Maka waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah tadi ya, Tmax sama dengan V0 per G. Berarti 20 per 10 sama dengan 2 detik. Tmax ya. Waktu menjadi titik tertinggi. Oke. Maka tinggi maksimumnya berapa? Ya, tinggal masukkan saja. Nah, V0 kali T min setengah GT kuadrat. Mengapa min? Karena vertikal ke atas. Berarti 20 kali 2 ini 2. Berarti waktu untuk mencapai titik tertinggi ini 20 kali 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat sama dengan H sama dengan 40 kali 2 min 20. Ini min ya, ini min. Oke. Sama dengan 20 meter. Berarti tinggi maksimum yang dicapai oleh benda yang dilempar ini sesuai dengan soal ini dengan kecepatan 20 meter per sekon adalah 20 meter.
Oke, untuk sementara ini yang bisa saya sajikan. Selamat bertemu dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa, barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Nah, barang siapa menginginkan keduanya, maka juga dengan ilmu. Ya. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.